warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum PJJ kita mulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Semoga mendapat kemudahan dalam memahami materi yang akan kita bahas dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tetap menjaga prokes demi kesehatan kita bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fluida statis. Pertemuan pertama yang akan kita bahas itu tentang tekanan, yaitu tekanan hidrostatis, dan hukum yang meliputi hukum pokok hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Kompetensi dasar yang kita capai itu menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari, merencanakan dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Berikut presentasi hasil dan makna fisisnya. Dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu 1. Mengaplikasi hukum hidrostatis dalam menyelesaikan permasalahan. 2. Menerapkan konsep tekanan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 3. Menerapkan hukum Pascal untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan 4. Mengaplikasikan hukum Archimedes dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas yang pertama, yaitu apakah fluida statis itu? Fluida adalah zat yang mengalir, yaitu berupa zat cair atau gas. Sedangkan statis itu adalah diam, maka fluida statis adalah fluida yang diam. Contohnya yaitu air di dalam gelas. Kita lanjutkan, yaitu kita akan membahas tentang tekanan. Apakah tekanan itu? Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang itu. Secara matematis dirumuskan, tekanan dilambangkan P, gaya dilambangkan F, dan luas bidang dilambangkan dengan A besar, maka P sama dengan F per A. Contoh soal. Seorang anak mendorong tembok dengan salah satu tangannya. Jika daya dorong yang diberikan 10 Newton, dan luas telapak tangan anak 100 cm persegi, maka tekanan yang diberikan anak pada dinding adalah, dari soal diketahui gayanya, lambangnya tadi F, yaitu 10 Newton, dan luas bidangnya, tangan anak itu 100 cm, harus dijadikan dalam meter, maka 100 cm persegi, jadikan meter persegi, 100 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, atau 10 pangkat min 2 meter persegi. Dari rumus tekanan tadi, P sama dengan F per A, kita masukkan harganya, F-nya 10, P-nya, A-nya 100 kali 10 pangkat min 4, maka P-nya didapat 10 pangkat 3 atau 1000 Pascal. Bagaimana anak-anak? Kira-kira untuk tekanan ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan nanti didiskusikan di WA saja ya. Sekarang saya lanjutkan, yaitu tentang hukum pokok hidrostatis. Hukum pokok hidrostatis yaitu semua titik yang terletak suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis akan memiliki tekanan yang sama. Ini gambarnya,
ini tingginya sama walaupun bentuknya berbeda-beda, maka tekanannya sama, yaitu tekanan di A sama dengan tekanan di B, sama dengan tekanan di C, dan sama dengan tekanan di D. Untuk tekanan hidrostatis dirumuskan, yaitu P sama dengan Rho GH, hanya diukur dari permukaan, sehingga dapat dikatakan jika semakin dalam suatu benda, maka akan mendapat tekanan hidrostatis semakin besar. Jika tekanan udara luar mempengaruhi, tekanan udara luar itu dilambangkan dengan P0, maka tekanan totalnya, yaitu tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatis. Maka rumusnya P total sama dengan P0 plus Rho GH. Contoh soal. Sebuah ikan hias berada di dalam akuarium yang diisi air hingga setinggi 50 cm. Diketahui ikan tersebut berada 10 cm dari dasar akuarium. Hitunglah tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh ikan tersebut jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Dari soal diketahui tinggi akuariumnya 50 cm harus dijadikan dalam meter terlebih dahulu, yaitu 0,5. Dan posisi ikan dari dasar tadi 10 cm, sehingga hanya H1 min H2, karena tadi diukur dari permukaan, maka hanya 0,4. G-nya 10, Rho air jika tidak diketahui itu 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik. Maka tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan, rumusnya tadi P sama dengan Rho GH, kita masukkan, Rho-nya 1000, G-nya 10, dan hanya 0,4, sehingga didapat tekanan hidrostatisnya 4000 Pascal atau Newton per meter persegi atau 4 kilopascal. Demikian untuk tekanan hidrostatis. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan tentang hukum pokok hidrostatis. Ini dapat digunakan untuk menentukan massa jenis zat cair dengan menggunakan pipa U. Seperti gambar ini ada pipa U, ada 2 kaki atau 2 lajur. Jika kaki 1 ini diisi zat cair yang sudah diketahui massa jenisnya, kaki 2 diisi zat cair yang mau dicari, maka dituangkan pada kaki 2, akan terjadi keseimbangan, yaitu lihat posisi AB, itu titik seimbang. Maka pada titik seimbang itu akan berlaku tekanan yang sama, maka tekanan di B, tekanan di A sama dengan tekanan di B, atau PA sama dengan PB. Rumusnya tadi P itu Rho GH, maka PA itu Rho 1 GH1 sama dengan tekanan di B Rho 2 HG. Maka hanya bagi, G-nya dibagi G, sehingga Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Contoh soal, ke dalam satu pipa U dimasukkan air dan minyak sehingga dicapai keadaan stabil seperti pada gambar di bawah ini. Massa jenis minyak berturut-turut. Massa jenis air 1000, massa jenis minyak 800. Ditentukan perbedaan ketinggian air dan minyak. Dari soal diketahui Rho airnya 1000 kg per meter kubik,
raw minyaknya, massa jenis minyaknya 800 kg per meter kubik. Kemudian air, tinggi airnya 8 cm. Yang ditanyakan selisih tinggi antara minyak dan air atau delta H. Maka jawabannya tekanan di kaki 1 sama dengan tekanan di kaki 2 atau P air sama dengan P minyak, sehingga rho air kali H air sama dengan rho minyak kali H minyak. Kita masukkan harga yang sudah diketahui, rho airnya tadi 1000, H airnya 8, rho minyaknya 800, H minyaknya dicari dulu. Maka akan ketemu 10 cm. Sedangkan yang ditanyakan itu perbedaan antara tinggi air dan tinggi minyak. Maka didapat 10 dikurangi 8 sama dengan 2 cm. Ini tentang contoh penggunaan hukum utama hidrostatis. Sekarang saya lanjutkan, yaitu penerapan hukum pokok hidrostatis atau hukum utama hidrostatis. 1, itu dimanfaatkan untuk mendesain bendungan. Itu semakin ke bawah, maka bendungan itu dibuat semakin tebal. Sedangkan tekanan hidrostatis dimanfaatkan juga untuk pemasangan impus. Di impus itu dipasang lebih tinggi dari orang tersebut. Sehingga secair impus itu lebih besar dari tekanan darah dalam tubuh. 3, yaitu untuk peletakan penampungan air rumah tangga yang diletakkan yang paling tinggi agar dapat mengalir ke bawah melalui keran air. Kita lanjutkan hukum Pascal. Apa toh hukum Pascal itu? Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Penerapan hukum Pascal, ini ada dongkrak hidrolik. Ini ada 2 piston, piston kecil dan piston besar. Tekanan di sebelah kiri, piston 1, itu sama dengan tekanan di piston 2 yang besar. Karena akan diteruskan ke segala arah. Secara matematis dirumuskan, P1 sama dengan P2, P tadi tekanan itu F per A, maka P1 F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau F1 per F2 sama dengan A1 per A2. A itu luas permukaan, di mana bentuknya lingkaran, maka A sama dengan PR kuadrat, menyebabkan F1 per F2 sama dengan PR1 kuadrat per VR2 kuadrat, P-nya kita bagi, maka rumusnya tinggal F1 per F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Sedangkan penerapannya hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari yang sudah Anda ketahui, 1 untuk dongkrak hidrolik, 2 untuk mesin hidrolik, dan 3 untuk rem hidrolik. Silahkan Anda baca sendiri keterangannya. Contoh soal. Ini ada sebuah mobil yang beratnya 9.000 Newton diangkat dengan mesin hidrolik. Jika luas penampang piston kecil 5 cm persegi dan piston besarnya 0,02 meter persegi, berapakah besarnya gaya yang harus diberikan pada piston kecil mesin tersebut?
Dari soal diketahui F1-nya 9.000 Newton, A1-nya 0,02 meter persegi, A2-nya 5 cm persegi harus dijadikan dalam meter persegi, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Yang ditanyakan F2. Sesuai rumus hukum Pascal, yaitu F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Kita masukkan yang sudah diketahui. 9.000 bagi F2 sama dengan 0,02 per 5 kali 10 pangkat min 4. Maka F2 didapat 225 Newton. Jadi gaya yang harus diberikan pada piston kecil adalah 225 Newton. Bagaimana? Mudah-mudahan hukum Pascal ini sudah jelas ya. Kita lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu bila Anda ke pantai ada kapal, mengapa kapal laut ini tidak tenggelam di air laut? Padahal Anda ketahui massa jenis besi itu jauh lebih besar daripada massa jenis air. Seperti gambar ini. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang baik keseluruhannya maupun sebagian dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung. Besarnya gaya apung yang diterima nilainya sama dengan berat air yang dipindahkan benda tersebut. Ini gambarnya. Jadi ini ada balok dimasukkan ke air, mengapung, maka besarnya gaya berat itu sama dengan besarnya gaya apung atau zat cair yang dipindahkan. Nih, W sama dengan B. Sesuai dengan hukum Newton, jika rho kapal kurang dari rho air, ini akan mengapung, sehingga berat benda itu lebih kecil dari berat zat cair. Jika rho kapal atau rho benda sama dengan rho air, ini akan melayang. Ini gaya beratnya sama. Sedangkan jika rho kapal lebih besar dengan rho air, maka benda atau kapal tersebut akan tenggelam. Ini. Kemudian menurut Archimedes dirumuskan gaya ke atasnya atau gaya Archimedes yang dilambangkan dengan FA sama dengan rho GV. Rho-nya rho fluida atau rho zat cair. G-nya percepatan gravitasi bumi, sedangkan VBF volume benda yang tercelup. Apakah benar berat benda dalam zat cair lebih kecil dibanding di udara? Jika Anda pernah merasakan membawa sesuatu di air dibanding di udara, itu kira-kira lebih berat di mana? Jawabannya ini benar, karena saat ditimbang berat benda dalam zat cair itu lebih kecil dibanding di udara, karena berpengaruh gaya Archimedes atau gaya apung tadi, yang menyebabkan benda-benda di dalam zat cair seolah-olah berbeda dengan beratnya di udara, atau disebut dengan berat semu. Hubungannya berat semu dengan berat di udara itu sama dengan W sama dengan W di udara dikurangi FA. W itu sama dengan M kali G,
M-nya itu sama dengan Rho kali V, dan tadi FA tadi Rho kali G kali V, maka rumusnya W benda di fluida sama dengan W udara dikurangi FA-nya, atau W benda di fluida sama dengan Rho benda dikurangi Rho fluida dikalikan G dikalikan volume benda yang tercelup pada fluida tersebut. Ini keterangannya. Kemudian penerapannya hukum Archimedes. Yang pertama itu pada teknologi perkapalan, yaitu tadi sudah saya jelaskan, kapal laut ini tidak bisa tenggelam karena di kapal itu dibuat rongga udara yang untuk menampung udara, sehingga menyebabkan rho-nya, rho kapalnya itu lebih kecil dari rho air. Yang kedua yaitu kapal selam. Ini merupakan kapal yang dapat mengubah-ubah massa jenisnya agar menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air. Untuk mengubah massa jenisnya, kapal selam menambah massa atau mengurangi massanya dengan cara memasukkan air atau mengeluarkan air agar dapat menyelam. Jadi tadi sudah kita bahas, jika rho kapalnya kurang dari rho air akan terapung. Kalau rho kapal sama dengan rho air akan melayang. Sedangkan rho kapal lebih besar dan rho air akan tenggelam. Ini kemudian prinsip yang ketiga, penerapan hukum Archimedes itu untuk jembatan Poton. Jembatan Poton itu terbuat dari drum-drum disusun sedemikian, ditata, dikosongkan, dan ditutup agar tidak masuk airnya. Kemudian untuk balon udara, ini setiap zat yang bisa mengalir seperti cacair gas bisa memanfaatkan prinsip hukum ini. Hukum Archimedes maksudnya. Tidak hanya air saja, tapi udara juga, karena tadi kita membahas tentang fluida itu berlaku pada zat cair dan gas. Bagaimana untuk hukum Archimedes? Kalau ada pertanyaan, kalau kurang jelas, bisa BA. Contoh soal untuk hukum Archimedes. Ini ada sebuah benda memiliki berat 6 Newton di udara dan 4 Newton di dalam air. Massa airnya 1 gram per sentimeter kubik. Tentukan massa jenis benda. Dari soal diketahui W udara 6. Kemudian berat benda di air tadi 4 Newton. Rho fluidanya, rho airnya 1 gram per sentimeter kubik harus dijadikan dalam kilogram per meter kubik, yaitu 1000 kilogram per meter kubik. Dengan menggunakan rumus tadi, W atau berat benda dalam fluida sama dengan WU dikurangi FA, maka kita cari dulu gaya ke atasnya, yaitu WU dikurangi W benda dalam fluida atau beratnya, didapat 2. Kemudian kita cari volume benda yang tercelup dalam air, FA sama dengan rho GV, V-nya FA per rho G, kita masukkan harga yang sudah kita ketahui, didapat 2 kali 10⁴ 4 meter per kubik. Untuk mencari massa jenis benda, yaitu massa per volume benda yang tercelup. Kita masukkan tadi massanya di 0,6, volumenya 2 kali 10⁴ 4, maka rho bendanya didapat 3000 kg per
meter kubik. Ini contoh dari hukum Archimedes. Contoh yang kedua, ini ada sebuah benda dicelupkan pada fluida yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Ternyata 25% volume benda terapung di atas permukaan minyak. Tentukan massa jenis benda tersebut. Yang diketahui rho minyak 0,8 gram per cm kubik, sedangkan massa benda yang tercelup itu 275, maka rho benda sama dengan volume benda dibagi volume benda yang tercelup dalam fluida dibagi volume benda total. Kalau diketahui 25%, maka volume totalnya pasti 100%. Dikalikan rho fluidanya, karena di sini minyak, maka rho minyak. Maka volume benda yang tercelup itu 75%, dibagi 100% kalikan 0,8. Didapat rho bendanya 0,6 gram per cm kubik. Silakan Anda pahami, kalau kurang paham bisa tanya melalui WA. Kemudian kalau Anda sudah paham yang Ibu jelaskan, baik tekanan hidrostatis, hukum pokok hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes, untuk mengukur apakah kalian ini seberapa pahamnya, silahkan Anda kerjakan soal-soal berikut. Ini ada 10 soal, silahkan Anda kerjakan. Kalau kurang jelas, silahkan tanya melalui WA. Jika kalian bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.